Seperti apa ancaman sanksi berat FIFA yang berpotensi dijatuhkan pada Indonesia? Kita akan sapa anggota Komisi 10 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera. Pak Andreas, selamat malam. Selamat malam. Kita juga akan sapa pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Joy dulu ya. Bung Joy, gagal kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tanggapan Anda? Ya, ini saya rasa resiko orang-orang Indonesia yang menurut saya tidak terlalu paham soal persepak bolaan, tapi lagu-laguannya, laga-laganya itu seperti orang-orang yang paham betul sepak bola gitu loh. Dan bicaranya soal konstitusi, soal menolak penjajahan. Kalau mau konsisten, konstitusi menolak penjajahan kan nggak hanya Israel yang sampai sekarang dalam pandangan orang misalnya menjajah satu bangsa. Cina juga kan sampai sekarang masih menjajah Tibet gitu loh. Bahkan orang-orang Uighur di provinsi Xinjiang itu masih mereka tekan habis-habisan. Kok tidak pernah ada pernyataan politik terkait Cina, menolak Cina tampil di Indonesia. Bahkan yang lebih lucu lagi, atlet-atlet Israel kan sudah datang juga ke Indonesia, kok tidak ada yang ribut gitu loh. Nah ini menurut saya lawakan-lawakan politisi seperti ini korbannya adalah anak-anak bangsa sendiri dan mereka tidak punya bencana apapun. Yang punya bencana adalah pemain-pemain sepak bola, industri persepak bolaan nasional, lalu kompetisi yang terkait dengan FIFA dan lain-lain. Apa mereka merasakan hal yang seperti ini gitu. Jadi Ini yang menurut saya Anda ini urusan politik murni jadi salah satu pertimbangan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah? Pasti karena ada pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang prominent di bidang politik. Bahkan surat dari Iwayan Koster itu menyatakan soal bom. Kan itu pasti akan menakut-nakuti FIFA dan FIFA kan pasti bertanggung jawab terhadap keamanan semua peserta karena kan ini eventnya FIFA bukan eventnya Indonesia gitu loh. Dan ini yang mungkin nggak banyak diketahui sama politisi-politisi itu yang saya nggak tahu ya apa agendanya. Tapi menurut saya ini blunder besar sebuah bangsa yang punya kesempatan sebetulnya untuk bisa bertarung di level global, tapi kemudian mimpi itu dipatahkan oleh orang-orang menurut saya yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan ini menurut saya sekali lagi saya harus katakan ini omong kosong kalau konstitusi gitu loh. Kalau konstitusi kita harus juga mengecam negara-negara lain, Amerika Serikat yang melakukan banyak sekali pemboman di Suriah, Rusia juga. Semua negara yang harus kita kecam. Bahkan Indonesia apa tidak melakukan penjajahan di Timur Timur gitu loh. Jadi menurut saya ini kemunafikan kayak begini ini merusak sepak bola terutama Oke. dalam konteks sekarang. Saya minta tanggapan ya, Bung Andreas, sikap PDI Perjuangan terkait pernyataan Ganjar dan juga Iwayan Koster yang menolak timnas Israel. Ini memang sikap PDI Perjuangan sebagai partai ataukah memang ini sikap personal kepala daerah masing-masing? Jadi gini, pertama, Livi, saya secara pribadi maupun saya tahu juga teman-teman di partai, teman-teman politisi, kami di Komisi 10, kami benar-benar menyesalkan peristiwa pembatalan ini dan di dalam rapat dengan Menteri Menpora PLT 2 malam yang lalu, saya sudah mengungkapkan ini gitu mengenai ketika Pak Ketua PSSI ke Doha untuk bertemu dengan Presiden FIFA, hal tersebut kami sudah ungkapkan dan memang kita sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Tapi berawal ini kan kita dengar bahwa ini berawal dari surat dari Iwayan Koster, Gubernur Bali, karena itulah katanya yang menjadi pemicu. Nah surat itu kebetulan saya lagi buka suratnya ini, saya lagi perhatikan suratnya ini. Suratnya ini beliau menyampaikan sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap daerahnya, menyampaikan kepada Menpora pada waktu itu. Menpora, surat ini ditujukan pada Menpora dan Menpora pada waktu itu masih Pak Zainuddin Amali, tanggal 14 Maret. Tapi ini masa transisi dan surat ini konfidensial, surat antara instansi yang mempertanyakan soal hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, karena memang tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Nah, oleh karena itu beliau menolak
uh, uh, kedatangan Israel untuk ikut dalam drawing, untuk hadir di dalam event ini gitu. Nah gini, Livi, apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali ini, ya harus dia lakukan karena ini dia sebagai OC lokal. Kan kita tahu, Pak Joy pasti tahu bahwa di dalam suatu peristiwa event olahraga internasional ada OC lokal, ada OC nasional, ada steering committee-nya pasti di situ. Kalau kita bicara soal olahraga ansih, dalam arti olahraga, pertandingan olahraga itu jangan dicampur aduk dengan politik. Ya, harusnya. Kita jangan mencampur adukan persoalan kesiapan tim kita dengan politik, pertandingan itu dengan politik. Tapi suatu event olahraga, apalagi dalam hal ini ada hubungan urusan diplomasi antara Indonesia dan Israel, ini pasti tidak bisa kita bisa. Tapi kan harusnya ini sudah dipertanyakan dari awal, Pak. Kenapa baru dipertanyakan akhir-akhir di last minute? Itu yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kenapa pemerintah dalam hal ini, tentu dalam hal ini ada SC-nya, ada OC-nya. Itu seharusnya menyelesaikan ini ketika drawing itu, ketika kita mengapply ke FIFA untuk menjadi tuan rumah, kita kan belum tahu bahwa Israel akan lolos. Tapi ketika Israel lolos, seharusnya ini sudah disampaikan bagaimana jalan keluarnya. Kenapa? Karena di dalam Permenlu, Peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2019, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019, di halaman 45 itu jelas diatur mengenai bagaimana suatu tim seperti Israel yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, itu bagaimana kalau dia datang ke Indonesia. Di situ mengenai bagaimana imigrasinya, bagaimana dia mengurus visanya, bagaimana ketika dia hadir. Nah, itu seharusnya dibicarakan lebih dulu dengan FIFA. Kenapa? Karena kita tahu misalnya bagaimana FIFA juga melarang ketika pernah Rusia tidak menggunakan benderanya, tidak menggunakan national anthem-nya. Nah, ini urusan politik. Dan kita tidak bisa memisahkan suatu event olahraga dalam peristiwa-peristiwa, banyak peristiwa. Tapi kan pernah ada juga urusan politik beberapa waktu lalu yang juga digelar di Bali, ada bendera Israel bahkan ada di sana. Nah ini harus dibicarakan lebih dulu. Inilah yang harus diselesaikan lebih dulu, Livi. Artinya pembicaraan ini harus diselesaikan lebih dulu sebelum ya peristiwa itu. Kenapa? Saya sudah duga lebih dulu bahwa Israel ini dia datang akan menjadi kontroversi. Dia tidak datang seperti sekarang. Akhirnya jadi seperti ini gitu. Karena sulit kita untuk memisahkan ini. Kontroversi ini kan diam-diam sudah lama ini. Oke. Ini hanya karena Wayne Koster menanyakan ini, kemudian menyampaikan suratnya ini dengan pertanyaan, dan kemudian dia tidak menyampaikan soal bom Bali, tidak ada dalam surat ini, tidak ada, Pak Joy. Tapi ya sebagai kepala daerah dia menyampaikan posisinya gitu, sikapnya mempertanyakan, dan yang bertanggung jawab ini seharusnya adalah ya paling tidak steering committee di situ kan harus menjelaskan bagaimana ini diselesaikan lebih dulu sebelum persoalan olahraga ini dilaksanakan. Saya terus terang saya sangat menyesalkan peristiwa ini. Kenapa? Kita sudah cukup banyak berinvestasi di situ, investasi waktu, investasi ya banyak hal gitu. Kita fokus pada infrastruktur, tapi kita tidak menyelesaikan, kita menunda-nunda persoalan ini gitu. Baik, saya ke Bung Joy. Saya kira ini pelajaran sangat berharga buat kita. Saya juga menyesalkan sekali gitu, bagaimana anak-anak muda kita yang sudah berjuang, bersiap dan mempersiapkan diri ini. Betul. Ya sangat-sangat benar-benar. Ya saya penggemar olahraga juga, saya penggemar sepak bola juga gitu. Dan ya buat kita ini suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal. Ya, karena bagaimanapun olahraga harus dipisahkan dari politik, ini yang kemudian membuat, saya bisa katakan membuat malu, karena bagaimanapun orang akan melihat persepsi politik mencampuri olahraga. Saya ke Bung Joy. Lalu gimana Bung Joy menyiasati sanksinya? Ya, saya tidak terlalu yakin bahwa FIFA akan memberikan sanksi yang teramat berat ya kepada Indonesia, karena ini kan sebetulnya bukan salah pemerintah Indonesia, bukan salah PSSI gitu lah. Ini adalah kesalahan dari
iklim perpolitikan kita yang menurut saya masih dalam tanda kutip kekanak-kanakan lah. Betul, mungkin menurut Pak Andreas tadi harusnya itu dikomunikasikan lebih Hmm, dahulu. Terus, Tapi ketika muncul pernyataan-pernyataan yang menurut saya kontraproduktif, katakanlah dari Ganjar Pranowo, dari siapapun, dari ormas-ormas itu kan tidak menyelesaikan masalah, justru memberi masalah gitu loh. Harusnya kan kalau betul negarawan, kalau betul mereka ini orang-orang yang cinta pada bangsa ini, kan boleh saja menyampaikan itu dalam kerangka bagaimana kita mencari solusi, bukan kita menolak, betul. pokoknya berdasar konstitusi kita menolak. Konstitusi apa? Gitu loh. Konstitusi Indonesia memang iya, tapi kita kan nggak konsisten gitu loh. Kita hanya konsisten selalu kepada Israel dan Palestina. Sekali lagi saya harus katakan, kepada Cina kita tidak pernah ngomong apapun gitu loh. Kepada Perancis, kepada Inggris, semua negara-negara imperialis itu yang sekarang masih punya negara jajahan. oke. Apa? Gitu loh. Jadi menurut saya ini omong kosong semua yang menurut saya ini sangat kontraproduktif bagi kelangsungan kehidupan kita berbangsa. Baik. Kita tidak memberi solusi, selalu memberi masalah gitu loh. Itu masalah. Artinya gini, sudah terjadi, sudah dibatalkan. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Pembenahan apa yang harus dilakukan, Bung Joy? Kalau menurut saya ya sudah kita inward looking sekarang. Kalau Erick Thohir memang diutus oleh Presiden Jokowi untuk membenahi sepak bola, udah sekarang all out untuk membenahi sepak bola. Bikin PSSI ini sebagai organisasi yang jauh lebih bisa dipercaya, bisa membuat kompetisi yang bermutu, bisa membuat timnas kita yang jauh lebih kompetitif di Oke, level internasional. Itu aja gitu loh, karena memang saya tahu betul Erick Thohir itu diutus oleh Presiden Jokowi untuk mengambil alih PSSI, untuk mengamankan Piala Dunia U20, tapi sekarang kita batal, jadi ya sudah, di-switch saja baik. fokusnya untuk membenahi sepak bola Indonesia. Terakhir untuk Bung Andreas, apa yang akan Ya, dilakukan Komisi 10 setelah ini? saya membaca di edaran-edaran yang muncul di berbagai media sosial bahwa FIFA tetap punya komitmen untuk melakukan mendampingi proses transformasi sepak bola Indonesia. Saya kira ini satu poin yang baik dan masih ada ruang dan waktu untuk berbicara dengan FIFA supaya ya persoalan jelaskan masalah terbuka mungkin gitu, sehingga dengan demikian FIFA pun tahu bahwa kita ada hal yang berkaitan dengan ya hubungan diplomasi kita. Ini kan persoalannya kan kita dengan Israel, bukan persoalan dengan seluruh dunia gitu. Oke, Nah itu yang harus disampaikan. Kemudian ya kita belajar dari peristiwa ini gitu. Saya harus ingatkan bahwa suatu event olahraga itu adalah keputusan politik. baik. Dan keputusan untuk suatu keputusan politik itu tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa event olahraga itu. Olahraga ansih, olahraga itu harus kita pisahkan gitu. Makanya belajar dari sini, selesaikan. Politik itu harus bisa mensinergikan, mengkolaborasikan berbagai macam elemen-elemen yang ada di dalam suatu event besar, termasuk event olahraga itu. Terima kasih. Disitulah fungsi politik. Baik, terima kasih Andreas Hugo Parera, terima kasih juga Bung Anton Sanjoyo telah bergabung bersama kami di SAP Indonesia Malam.